Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Pratama dari Sebelas 1. Di sini saya akan membacakan mekanisme pertahanan tubuh manusia. A. Pertahanan tubuh bawaan atau pertahanan non-spesifik. Pertahanan tubuh bawah sejak lahir ini disebut non-spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Setiap benda asing yang memasuki tubuh pertama kali akan dihadapi oleh mekanisme pertahanan non-spesifik. Mekanisme ini memiliki dua garis pertahanan, yaitu satu, garis pertahanan pertama bagian eksternal, yaitu kulit. Kulit berfungsi untuk menyesuaikan suhu tubuh. Kulit yang normal tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus. Mikroorganisme hanya dapat masuk melalui kulit jika sudah terluka. Kondisi ini menyulitkan bakteri dan virus untuk dapat tetap hidup di permukaan kulit. Yang kedua ada membran mukosa. Jaringan tipis ini melapisi bagian dalam rongga hidung. Fungsi utamanya adalah membersihkan udara yang memasuki hidung. Mukosa juga melawan bakteri dengan pertahanan kimiawi. Membran mukosa menghasilkan mukus atau lendir yang merupakan cairan kental untuk mengikat dan menggumpalkan materi atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga ada zat kimia atau antimikroba. Berfungsi menghambat atau membunuh mikroba patogen tanpa merusak hospes atau inang. Zat kimia tersebut yang dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Interferon yang merupakan protein antivirus yang dapat diintegrasi oleh sebagian besar sel tubuh sebagai respon terhadap kehadiran virus. Interferon berfungsi untuk menghentikan reproduksi dari virus. Yang kedua ada garis pertahanan kedua terjadi di bagian dalam tubuh, yaitu fagositosis. Fagositosis adalah mekanisme utama untuk menghilangkan patogen dan serpian sel, bakteri, sel jaringan mati, dan partikel mineral kecil yang akan difagositasi. Fagositosis dilakukan oleh sel darah putih. Jenis-jenis sel darah putih yang dapat melakukan fagositosis adalah neutrofil, monosit, eosinofil, dan sel pembuluh alami. Yang kedua ada reaksi inflamasi. Jika mikroba telah merusak jaringan, sel-sel jaringan yang telah rusak tersebut kemudian akan mengirimkan sinyal. Sinyal pertama adalah histamin yang mengakibatkan peradangan atau pelebaran pembuluh darah. Sedangkan yang kedua adalah interferon yang akan menyiagakan sel-sel lain. Histamin. Sinyal yang diberikan oleh sel terinfeksi akan ditangkap oleh sel darah putih jenis basofil yang kemudian akan melepaskan histamin ke jaringan. Histamin menyebabkan pembuluh darah sebesar dan meningkatkan migrasi sel-sel fagosit ke jaringan. Sel-sel fagosit segera akan menelan semua sel bakteri atau mikroba dan juga membersihkan jaringan tersebut dari senyawa yang berbahaya. Interferon. Interferon adalah zat kimia yang diproduksi oleh sel-sel yang terkena virus. Interferon berfungsi menghalangi perbanyakan virus dan mengaktifkan sel-sel yang dekat dengan sel terkena virus untuk bersiap melawan virus tersebut. B. Pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan ketiga tubuh dan bekerja jika antigen berhasil masuk dalam tubuh dan telah melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Sistem pertahanan tubuh spesifik yaitu limfosit. Limfosit terdiri dari dua macam, yaitu limfosit B dan limfosit T. Jika kekebalan muncul karena respon dari adanya infeksi dan dapat sembuh, disebut kekebalan alamiah. Bila kekebalan timbul karena dibuat seperti vaksin, maka disebut kekebalan buatan. Kekebalan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kekebalan aktif dan pasif. Kekebalan aktif adalah terjadi apabila tubuh berkontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga mampu antibodinya sendiri. Kekebalan aktif didapat secara alami atau buatan. Kekebalan aktif alami diperoleh jika tubuh terdapat patogen sehingga antibodi diproduksi. Kekebalan aktif buatan diperoleh karena pemberian vaksin. 2. Kekebalan pasif terjadi jika antibodi suatu dipindahkan kepada antibodi yang lain. Terdapat dua kekebalan pasif, di antaranya kekebalan pasif alami diperoleh dari pemberian ASI ibu kepada bayi sehingga bayi memiliki sistem kekebalan sementara. Yang kedua, kekebalan pasif buatan diperoleh dari injeksi antibodi manusia atau hewan lain yang tahan terhadap antigen tertentu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.